Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sistem peredaran darah. Hari ini kita akan menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah serta menjelaskan mekanisme peredaran darah dan mekanisme pembekuan darah. Secara umum, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh, dan memiliki 3 bagian utama, yaitu jantung, darah, dan pembuluh darah. Komponen pertama yaitu jantung, yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi berada pada ruangan atas dan 2 bilik berada pada ruangan bawah. Di sini kita akan melihat proses bagaimana darah mengalir melalui jantung atau yang sering kita kenal yaitu peredaran darah kecil atau pulmonal. Pertama-tama, serambi kanan akan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Kemudian, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Selanjutnya, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Kemudian, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Berikut kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah yaitu jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana pembuluh darah arteri koroner menyempit atau tersumbat, menyebabkan otot jantung kekurangan darah, oksigen, dan nutrisi. Komponen kedua yaitu darah. Darah adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Darah kita memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen dan membawa karbon dioksida. Yang kedua ada sel darah putih yang berfungsi melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga ada trombosit, berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Yang terakhir adalah plasma yang berfungsi mengangkut sel-sel darah, nutrisi, hormon, dan zat sisa. Ini merupakan salah satu kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah, yaitu anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah sehat atau hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Nah, ini adalah mekanisme pembekuan darah atau koagulasi. Jadi, ketika kita terluka dan berdarah, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah senyawa protrombin menjadi trombin dengan bantuan Ca2+ atau kalsium dan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah protein fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menyumbat luka, sehingga darah berhenti mengalir. Nah, ini merupakan komponen terakhir pada sistem peredaran darah, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Pembuluh darah ini memiliki 3 jenis, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam peran, ukuran, maupun struktur. Nah, ini adalah struktur dari ketiga jenis pembuluh darah tersebut. Yang pertama ada arteri yang memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Sedangkan kapiler memiliki dinding paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya, hingga masuk atau keluar dari darah. Dan yang terakhir adalah vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Vena juga memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung, sedangkan kapiler berfungsi membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Dan yang terakhir adalah vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Nah, ini merupakan salah satu kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah yaitu varises. Varises adalah pembengkakan pembuluh darah vena yang melebar, berkelok-kelok, dan seringkali tampak biru atau ungu. Nah, ini adalah rangkuman dari materi yang telah kita pelajari.